warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada topik yang berbeda. Pada kesempatan ini kita akan membahas perbedaan puisi lama dan puisi baru. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pemaknaan puisi dan juga cara menyimpulkan dan kita melihat makna yang ada dalam setiap puisi yang kita baca ataupun yang kita buat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Jenis puisi lama, tentu kita anak-anak pernah mendengarkan atau anak-anak pernah membaca mantra. Mantra itu dianggap sebagai ucapan yang dianggap gaib. Ketika pada zaman dahulu ataupun orang-orang tua kita dulu ataupun kakek-kakek kita dulu, mereka selalu menyampaikan mantra. Rupanya mantra tersebut merupakan sebuah puisi yang diucapkan tetapi maknanya dianggap gaib. Dengan kata lain, mantra termasuk dalam puisi lama, termasuk ke dalam sebuah ruang lingkup puisi lama. Kemudian kita selalu mendengarkan pantun ataupun kita selalu membaca sebuah pantun, itu termasuk juga jenis puisi lama. Yang dimaksud dengan pantun adalah puisi bersajak AB yang terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Kemudian karmina, yaitu berupa pantun cilik. Biasanya pantun cilik ini akan dibacakan ataupun akan diperdengarkan ketika ada kegiatan-kegiatan siswa ataupun kegiatan-kegiatan anak-anak. Ini biasanya di sekolah ataupun pada kegiatan karnaval dan sebagainya. Yang terakhir mungkin kita selalu mendengarkan atau kita selalu membaca Gurindam karya Raja Ali Haji. Ada yang disebut dengan Gurindam 12 dari 1 sampai 12. Gurindam tersebut dinamakan sebagai puisi yang terdiri atas 2 baris dalam suatu bait. Nah, ini ada tugas ataupun ada kegiatan nanti kepada anak-anak semuanya. Anak-anak bisa mencari Google. Kemudian karmina juga berupa pantun cilik. Yang terakhir Gurindam. Gurindam cukup 1. Silakan anak-anak nanti download cukup 1. Misalnya pasal 1 Gurindam silakan. Tidak perlu sampai 12. Kemudian kita masuk sekarang yang terakhir jenis puisi modern. Jenis puisi modern ini ada yang disebut dengan balada, puisi yang berisi tentang cerita. Cerita ini bisa cerita tentang kehidupan, bisa cerita tentang keadaan dirinya, tentang alam, tentang negara ini, tentang sekolah, dan sebagainya. Itu disebut dengan puisi balada. Kemudian himne. Kita selalu mendengarkan makna arti kata himne. Ini disebut dengan puisi pujaan kepada Tuhan, kepada pahlawan, kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak dan sebagainya. Kemudian ode, ini dimaksud yaitu puisi yang berbentuk sanjungan. Sanjungan kita kepada orang tua, sanjungan kita kepada teman, kepada guru, bisa kita buatkan semacam sebuah puisi. Kemudian epigram, yaitu puisi berisi ajaran, ya. Ini dalam ranah positif, ya. Kemudian romansa, puisi yang berisi luapan cinta terhadap alam, cinta terhadap pendidikan, tentang agama dan sebagainya. Kemudian puisi elegi yang berisi tentang kesedihan, ya, karena kita setiap manusia itu tentu ada rasa gembira, rasa sedih. Rasa sedih ini termasuk dalam sebuah puisi elegi yang kebanyakan dimasukkan ataupun yang dibuat dalam sebuah cerita. Yang terakhir satire, puisi yang berisi sindiran atau kritikan. Bisa itu kritikan terhadap pemerintah, terhadap masyarakat dan sebagainya. Namun dalam ranah yang positif. Cukup sekian anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah membahas, sudah membedakan 2 jenis puisi.
puisi lama dan puisi modern. Mungkin dalam setiap kesempatan, dalam setiap kita menghayati ataupun dalam setiap kita membaca, baik itu membaca buku, artikel dan sebagainya, ini makna-makna yang tersirat ataupun kesempatan-kesempatan ini harus anak-anak ambil, anak-anak gali dan anak-anak simpan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu itu dapat, itu bukan hanya kita lihat saja, tetapi kita harus aplikasikan. Setelah kita baca, kita simpan, kemudian kita aplikasikan. Orang yang sukses itu adalah orang yang suka membaca buku, orang yang suka mendapatkan ilmu, orang yang suka menulis dan sebagainya. Artinya dengan kata lain, mari kita kuatkan lagi rasa kita ingin membaca, rasa ingin kita belajar, sehingga Bapak berharap dalam kesempatan ini anak-anak semuanya bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan dan tentunya akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.